friends! Good morning! Welcome back to Math class. Today we'll continue our lesson about units of time. Please be ready with your mind map and stationaries. Are you ready? Let's go! Before we start our question, I have several questions for you. The first one. Have you ever joined a running competition? Apakah kamu pernah mengikuti lomba lari? Nah, kira-kira seperti video ini ya. Nah, kira-kira dari video tadi siapa ya yang memenangkan pertandingan? Ada dua anak yang sampai di garis finish hampir di waktu yang bersamaan. Nah, kita bisa melihat dari catatan waktunya. Lihat. Dua anak tersebut memang angkanya hampir mirip ya, tapi dengan begini kita bisa tahu persis siapa yang terlebih dahulu menyelesaikan pertandingan. Kita mengukur waktu berapa lama anak tadi berlari dengan menggunakan stopwatch. Ada yang digital, ada yang masih analog. Hasil pengukurannya dinyatakan dalam detik. Jadi kira-kira siapa ya pemenangnya ya? Nah, ataukah have you ever eat a bowl of spaghetti by yourself? That's so delicious, right? How long does it take? 37 seconds, just like before. Apakah 37 detik seperti anak tadi menyelesaikan lomba larinya? Tentu tidak. Kita membutuhkan waktu lebih lama dari itu untuk memakan semangkok penuh spaghetti. Ya, kurang lebih 20 menit ya, kurang lebih. Or, have you ever traveled from Malang to Surabaya? By car maybe, or by train, just like the picture? How long does it take? It's probably around 3 hours ya, mungkin sekitar 3 jam, bisa lebih atau kurang. Nah, kita biasa mengukurnya dengan jam dinding, mungkin jam digital di handphone kalian, atau jam tangan. Nah, ini adalah jam dinding atau jam analog yang kalian bisa lihat di rumah kalian atau di kelas mungkin ya. Dan ini adalah jam digital. Nah, kedua jam ini dapat menghasilkan pengukuran dalam bentuk jam, menit, dan second. Tapi kalau dibuat mengukur pertandingan lomba lari kayak tadi, kayaknya susah ya. Nah, teman-teman, kalau jam analog dan jam digital dapat menyatakan waktu dalam jam, menit, dan detik menggunakan satu alat, kenapa sih kita harus memiliki unit waktu atau satuan waktu yang berbeda? Kenapa harus dinyatakan dalam detik? Kenapa harus dinyatakan dalam jam? Kenapa harus dinyatakan dalam menit? Kenapa nggak semuanya aja dinyatakan dalam detik atau menit? Atau semuanya dalam jam aja deh? Kenapa ya? Betul, seperti pembahasan kita di video tadi, setiap satuan waktu digunakan untuk mengukur waktu yang berbeda. Ada detik untuk mengukur waktu yang sebentar, ada menit yang cukup lama, dan jam yang lama sekali. Nah, walaupun demikian, kita dapat menyatakan satuan waktu ke dalam satuan waktu lain. Nah, maksudnya teacher, jadi kita bisa menyatakan satuan waktu jam dalam menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit.
Atau dalam 1 jam terdapat 60 menit. Sedangkan dalam 1 menit itu terdapat 60 detik. Atau dalam 60 detik itu berarti 1 menit. Berlaku kebalikannya ya. Nah, kalau kita teruskan berarti dalam 1 jam ada 60 menit. Kalau 2 jam, 120 menit, betul. Kalau 3 jam, 180 menit, betul. Kita tambahkan 60 menit terus ya. Atau berlaku juga sebaliknya, dalam 60 menit itu berarti 1 jam. Kalau 120 menit itu berapa jam? 2 jam, good. Kalau 180 menit berarti berapa jam? 3 jam, betul. Nah, ada hubungannya dari menit menjadi jam dan menit. Dan juga kebalikannya, jam jadi menit. Ya. Kalau kita mau menyatakan jam ke dalam menit, berarti kita mengalihkan banyaknya jam dengan 60. Jadi kalau teacher tanyakan kalau 8 jam berapa menit, berarti kita akan kalikan 8 dikali 60. Jelas? Nah, berlaku juga kebalikannya. Kalau kita mau menyatakan menit ke dalam jam, berarti kita membaginya dengan 60. Jadi dari jam ke menit dikali 60, dari menit ke jam dibagi 60. Oke? Nah, sekarang kita mau tulis ya konversi satuan waktu di labbook kalian. Kalian bisa menuliskannya di pojok kiri atas atau di baliknya yang kosong ya, sama di bagian pojok kiri atas. Jangan besar-besar ya, karena kita juga akan menuliskan konversi satuan waktu yang lain. Kalau teman-teman yang di sekolah belum menyelesaikan penulisan mind map untuk volume, nggak apa-apa, tenang, nanti ada waktunya sama teacher ya. Tapi kalau kalian sudah menulisnya, it's okay. Ya. Nah, sekarang di pojok kiri atas, tolong tuliskan units of time. 1 hour, 1 hour equal with 60 minutes. 2 hour equal with 120 minutes. 3 hours equal with 180 minutes. Now, what about 4 hours? How many minutes in 4 hours? You can do it in 2 ways. First, we can multiply 4 by 60. Jadi kita bisa kalikan 4 dikali 60. Atau kita bisa menambahkan dari yang sebelumnya. Jadi dari 180 kita bisa tambahkan 60. Dan kita akan tambahkan plus 60 terus seterusnya. Sampai semuanya lengkap ya. Jadi tolong tulis konversi ini di mind map kalian. Dari 1 hour equal to 60 minute until 10 hour sama dengan berapa menit ya. Jadi silakan tulis dari 1 hour sampai 10 hour. Jelas? Oke, kalian tidak perlu menuliskan caranya, hanya perlu tuliskan konversinya saja. Oke? Kalau sudah selesai, silakan di-upload di Google Classroom ya. Yang di sekolah tidak perlu upload, cukup tunjukkan kepada guru saja. Oke? Okay, that is our lesson for today. I hope you understand the materials, but if you still have any question, please ask Teacher Lydia. Okay, friends, happy learning. God bless you all. Bye!